Oke, lanjut Kak ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kakak-kakak semua. Untuk tatap maya ketiga hari ini, sebelum saya screen modul yang akan kita pelajarin hari ini, terlebih dahulu mohon di antara salah satu kakak-kakak yang bisa memimpin doa dalam hati, kira-kira Kakak Romando. Halo Kak Romando. Lagi di jalan, Kak. Oh, lagi di jalan. Kak Yuriansa. Kak Yuriansa. Kak. Ya. Berkenan untuk memimpin doa dalam hati Kak Yuriansa. Baik. Semua kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang menjelang sore Pak hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Kak, sudah Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak Yuriansa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa bermanfaat pada peserta didik kita. Amin. Oke, Kakak izin saya screen untuk modul 1.1 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia untuk kita semua. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahasia untuk kita semua di virtual ini. Suaranya putus, Kak. Ya. Putus, Kak. Putus, Kak, suaranya. Suaranya putus-putus, Kak. Halo, Kak. Halo. Putus-putus suaranya, Kak ya? Iya, suaranya putus-putus, Kak. Ya, putus-putus Kak suaranya Kak. Iya Kak, suaranya putus. Sudah nampak? Nah, yang lain putus. Mic-nya, Kak. Kak, yang Putus-putus, Kak. Masih belum jelas, Kak. Halo. Kakak. Jelas. Halo, halo, Kak. Halo. Kak, sudah. Halo, Kak. Halo Kak, masih putus-putus suaranya Kak. Halo, Kak. Ya. Putus-putus suaranya.
Putus-putus Masih belum kak. jelas, Kak. Putus saya. Iya. Oke, mohon kepada kakak-kakak nyambung jaringan ya kak. Masih kak, belum jelas kak. Sudah, Kak, udah. Sudah jelas kak? Udah, Kak. Sudah jelas kak. Sudah jelas. Kak, sudah jelas kak? Sudah. Udah. Kemana? Ya kemana? Ya kemana kakak yang sudah kita pelajari tatap maya pertama, tatap maya kedua, kira-kira ada masih ingat kak? Modul yang sudah kita lewati dari tatap maya pertama, tatap maya kedua, kira-kira sudah jelas? Masih ingat apa sudah lupa kak? Coba kira-kira ada yang masih ingat kak? Open mic. Tatap maya yang pertama dan kedua kira-kira masih ingat kak? Bahas tentang refleksi, Kak. Oke, benar. Terus itu yang kedua tentang Framework dan model-model refleksi, Kak. iya, makasih banyak. Oke, apa itu untuk tatap maya kita hari ini memfasilitasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, ini merupakan tujuan yang sangat luas. Untuk capaian akhir pelatihan, kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, selanjutnya capaian umum modul yang akan kita pelajari hari ini, tentunya kakak-kakak mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus dari modul ini, kakak-kakak dapat mengidentifikasikan dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran khusus atau modul ini kakak-kakak dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Next kak, selanjutnya kak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jelas kak ya, suara kak? Jelas, Kak. Jelas. Kak. Ya jelas. Nah, kemudian kakak-kakak agenda kita hari ini ya pembukaan, pengingat kesepakatan kita bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Itu kira-kira kita capaikan dalam waktu 5 menit. Kemudian kita berpikir berbasis aset kekuatan atau aset
based thinking, kemudian kita diskusi identifikasi situasi 3, 4, 5, kemudian situasi 3, pemanfaatan aset based thinking, pembelajaran TJOK, kemudian situasi keempat menerapkan pendekatan aset based thinking, kemudian yang kelima pemanfaatan aset secara maksimal, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, kemudian penutup refleksi nanti kita foto bersama. Oke kakak-kakak, kita next selanjutnya saya izin sekali lagi. Kemudian apa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu pendapat dari Mahatma Gandhi. Izin lagi Kak, saya screen. Kira-kira sudah jelas Kak? Sudah nampak Kak? Sudah, Kak. Sudah nampak ya? Nah, kemudian kakak-kakak, Ya, kan. pendekatan berbasis aset, kekuatan aset based approach, Dr. Patrian Grammer, itu merupakan seorang psikolog yang fokus pada pemikiran positif dan pengembangan diri. Memperkenalkan cara praktis untuk mengendali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan inspirasi potensi positif dan aspek positif lainnya dalam hidup. Pendekatan ini disebut asset based thinking atau berpikir berbasis aset kekuatan. Jadi berpikir berbasis aset kekuatan adalah cara mengidentifikasikan dan mengendali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Jadi pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasikan dan memecahkan masalah. Grant dan Hannes pada tahun 2010 mereka menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekuatan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel. Halo Kak, jelas Kak? Berpikir Jelas. ya, jelas Kak ya? Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset basis thinking berdasarkan proses belajar kakak-kakak secara mandiri dan pengalaman setelah nanti isi di komentar ya Kak. Kira-kira apa pandangan kakak terhadap pendekatan aset based thinking? Nanti kakak-kakak dipersilakan ditulis di kolom chat. Kira-kira yang saya paparkan ini jelas nggak Kak? Halo? Halo Kak? Halo. Saya mohon dipersilakan kakak-kakak tulis di kolom chat apa pandangan kakak terhadap pendekatan aset based thinking. Tuliskan dalam kalimat di kolom chat. Dipersilakan dulu Kak. Nanti setelah itu nanti saya Kak Dimas suara putus-putus Kak Iwan, putus-putus dari kecil suaranya mungkin gangguan ya. Masih jelas Kak? Halo Kak Dimas. Aman. Sekarang aman. Sudah aman Kak? Aman. Ya, jadi mohon kepada kakak-kakak agar bisa nulis di kolom chat apa pandangan terhadap
pendekatan asset based thinking. Monggo Kak. Nah, Cek cek.
Halo Kak. Kak Ya, ya, halo. ya Kak Ati baru pendekatan aset yang mengembangkan yang berpikir positif dalam menghadapi kondisi SDM yang ada di sekitar sekolah. Nanti saya enter Kak ya. Nanti saya enter nanti apa itu sesuai dengan urutan nanti Bapak Kakak tinggal baca aja nanti Kak ya. Sorry tadi Kak agak gangguan tadi Kak. Jaringan ini lagi belum bersahabat. Silakan Kak ya. Nanti diulangi lagi Cak ya, Kak ya, chatnya nanti kita bahas sama-sama. Loh Kak. Ya, Kak. Halo. Nah, kita Lanjut. bahas sama-sama apa pandangan Kakak terhadap pendekatan aset based thinking. Jadi nanti ditulis dalam satu kalimat di kolom chat yang sudah ada ini lah. Ya. Diulang lagi Kak ya. Udah saya share screen itu. Tinggal tulis di kolom chat. Karena gangguan sedikit Kak. Tadi chatnya hilang tadi. Siapa yang udah masuk? Kak Dimas. Coba Kak Dimas, mohon monggo Kak Dimas. Dibacanya Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Iya, Kak. Ya, Siap. monggo Kak. Izin menjawab ya, Kak ya. Ya, silakan Kak. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Jadi menurut saya jawabannya itu di dalam sekolah sangat perlu terhadap pendekatan asset based thinking. Antara lain yang utama itu SDM, Kak. Karena agar terciptanya tujuan yang lebih baik di dalam pembelajaran di sekolah. Karena asset based thinking adalah pendekatan yang memusatkan pada perhatian atau fokus pada aset dan kekuatan untuk berpikir positif. Itu Kak menurut saya. Iya, makasih Kak Dimas, keren. Selanjutnya yang udah masuk siapa? Yang lain gimana yang lain? Yang lain yang sudah ditulis tolong dipaparkan. Kak Dimas tadi sudah, baru Kak Dimas sendiri yang lain. Ada yang bisa menanggapi kira-kira pendapatan dari Kak Dimas, kakak-kakak? Persilakan kalau ada tambahan dari Kak Dimas.
Halo kakak-kakak. Mungkin Halo, yang mungkin yang lain tadi ini agak terpental kak ya tadi karena gangguan dikit. Jadi saya chat ulang ya kak ya. Aset based thinking itu merupakan apa? Kemudian istimewa aset dari based thinking itu apa? Bisa kakak-kakak tulis di kolom chat aja kak ya. Karena tadi cuma Kak Dimas aja kebaca tadi. Yang tadi agak kebuang kena gangguan tadi. Yang lain kayaknya kakak-kakak yang lain sudah menulis di kolom chat. Mohon maaf tadi Kak agak kehilangan karena gangguan ini nggak bersahabat. Cuman pas masuk room lagi, cuman membaca tadi punyanya Kak Dimas tadi. kamera dimatiin dulu Kakak-kakak yang lain biar jaringan stabil, kamera dimatiin dulu. udah Kak. Kak di kolom chat lagi Kak ya. Yang lain Kak ya. Baru ini masuk Kak Dimas aja tadi. Tadi sudah masuk cuma kental tadi Kak. Kakak-kakak yang lain. Maaf Kak, tugas saya sudah masuk belum? Yang di Jawabannya Rusna ini udah masuk belum? belum Kak Rusaini, mohon maaf tadi agak terbental sedikit, jadi terbuang tadi. Ini cuman gitu baru ya. baru Kak Dimas. Mohon maaf Kak Rusna ini di chat ulang lagi di kolom chat Kak. Oke. Iya, makasih juga. Ya. Kak Aprika, mohon Kak Aprika dibaca di kolom chat yang sudah Kak Aprika tulis Kak Aprika. Ya. Yang lain ditunggu ya. Yang lain ditunggu Kak. Dibaca ya Kak. Oke.
Ya, menurut saya pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada apa yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, komunitas, dan bisnis. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih juga Kak Evrika, sangat keren sekali. Yang lain kakak-kakak ditunggu. Kak Iwan, silakan Kak Iwan. Udah masuk chat roomnya Kak Iwan, tolong dibaca Ya saja. Kak, di Ya, sini. oke. Ya halo. Ya, Saya halo, halo. Ya jelas, kedengaran ya Kak? ya jelas Kak Iwan, jelas. Ya, di sini pendapat saya tentang definitive basic thinking adalah memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan tidak berfungsi. Sedangkan yang keduanya nanti Kak, ini apa yang kurang dan tidak berfungsi. Pendekatan aset basic thinking adalah kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri, memanfaatkan keadaan yang ada di sekolah kita seperti lapangan, alat-alat olahraga yang ada di sekolah kita. Itu aja Kak, terima kasih. Makasih banyak Kak Iwan, sangat keren sekali atas pendapatan kakak-kakak. Oke Kak, oke kakak-kakak. Kita lanjut Kak ya. Ya Kak. Mengapa? Sudah jelas Kak. Jelas Kak. Ya, mengapa artinya capaian pembelajaran, berstyle didik, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, jadi capaian dari asset based thinking itu adalah mungkin anak-anak didik kita itu bisa berpartisipasi dalam melakukan aktivitas jasmani, menyehatkan di luar ruangan atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Next Kak, selanjutnya Kak, nanti saya bagikan link Google, nanti kakak-kakak di dalam link join, berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Saya akan bagikan kelompok dulu Kak ya. Linknya di copy dulu Kak, udah jelas nggak Kak? Jelas. Ya, nanti ya saya bagi kelompok, nanti kakak-kakak berdiskusi di kelompoknya masing-masing yang akan kakak-kakak diskusikan. Nanti saya screen Kak tentang situasi hal 3, hal 2, dan hal 1 situasinya Kak. Pak, tolong ambilin namanya. Nanti saya bagi
Google linknya Kak ya, kita bagi kelompok untuk membahas situasi 3, situasi 4, situasi 5. Kakak-kakak kira-kira sudah membaca nggak di LMS-nya Kak? Halo Kak? Halo. Ya, halo. Sudah, Kak. Kalau belum kakak-kakak, nanti kakak-kakak Belum. Belum, Kak. screenshot Kak ya, saya screen ya situasi Gimana suaranya kok Kak. prinsip nih? Ya jelas Kak. Kakak-kakak saya hitung Kak ya, kakak-kakak ya, Mohon untuk kakak-kakak di Zoom, Kak. kakak-kakak ini ini aja screenshot ya, yang saya bagikan untuk studi kasus yang ketiga Kak. Ya, Kak. Coba dipasin, Kak. Mau di screen. Oke Kak, kira-kira sudah nampak nggak Kak? Sudah. Bentar ya. Sudah, Kak. Tapi kecil banget, Kak. Bisa diperbesarkan dikit. Keluar nanti Kak tulisannya, kakak screenshot aja, terus itu apa dipoto, terus itu nanti kakak perbesarkan kalau kakak lewat HP Kak. Kasus 3 ya, Kak. Ya. Ya studi kasus 3, studi kasus 5, foto studi kasus 5 sudah Kak. Halo Kak, studi kasus 5 kira-kira sudah nampak belum Kak? Sudah nampak, Kak. Tapi Di screenshot atau di foto Kak. Studi kasus 4 sudah jelas Kak? Sudah nampak jelas. Kak? Nampak. Sudah semua Kak ya? Nanti, Sudah. 3, 4, 5 ya, Kak? ya 3, 4, 5 nanti saya bagiin kelompok, saya bagikan kelompok lewat Microsoft. Maaf, Kak. Tolong diulang dari studi kasus 3, 4, dan 5. Oke, siap Kak. Sudah jelas Kak? 3, terus ya sudah. Sudah di screenshot, sudah di foto Kak. Tuan. Sudah. Studi kasus 5 udah Kak. Nanti Kak, sebentar Kak. Sudah Kak. Studi kasus 4 Ya ini Sudah, Kak. sudah. Nanti saya bagi kelompok ya Kak. Ya, Kak. Sekian pertanyaan ini. Tolong Kak, studi kasus 3-nya Kak. Kak Pran udah jelas Kak Pran. Studi kasus 3 Kak Pran. Ya ntar saya screenshot dulu Kak. Oke siap Kak. Udah, sudah. Ya sembari saya bagi kelompok ya Kak ya. Iya ya Kak. Kalau ada notif nanti silakan ditekan Kak ya.
Wah, ini pindah pindah ke laptop. Banyak guru-guru senior ini yang masuk begini. Pasti. Waduh. Tambah singkong ini. Oh, diri juga Ini yang senior di diri ini. Aduh. Belum, Bu? Apa ya? Orang iso? Bisa ya? Iya. Loh. Ini Iya ada orangnya. Hah? Kok salah, Pak? Ini, Bu. Yang mana alamatnya itu? Oh. Ya. Ini kok balik lagi kayaknya. Ada ini. Izin saya ke kelompok selanjutnya saya. Bukan kak, mau nanya kak. Oke. Oh. Disuruh ngapain kak? Ya kan, suruh ngapain? Kawan tidak soal benar dulu. Kakak-kakak diskusikan ini kasus Bisma itu kak. Baca dulu, dipahamin. Aku saya ngomong bacaan dengan itu mau malah itu ada modal. Kok jadi gini, Bu? Enggak tahu, coba dihidupin lagi dari awal. Agama, budaya, sosial, politik. Ya
Paham, Kak? Iya. 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 Maaf ya. Kak. Peserta Jelas, Kak? Ibu bilang Pak, Pak Ati, ini Pak Ati. Pak Ati kok kita berdua di sini sendiri gitu, Bu? Apa aja gitu, Kak ya? Ini hidup Lu? ya? Pak Ati. gimana ini? Nah iya kok kita berdua di sini kayak mana sih? Apa kasusnya itu tadi? Ya nggak tahu, aku Afrika tadi barusan mau baca kok kita malah terus hilang. Terus malah kita berdua di sini. Tadi kalau di aku tuh geser ke ini ke laptop, nggak tahu anunya sinyalnya, makanya kalau dinyalain kameranya putus-putus. Kayak mana sih tadi kita udah ini malah ini tinggal kita berdua. Pak Ati kelompok siapa? Nggak tahu, mau aku oper ke laptop ini. Tadi di anu kan, di HP. Habis itu apa? Tulisannya nggak kelihatan. Pikir saya Iya, kan bisa anu tuh. Evika itu tadi mau baca, mau jelasin soalnya, tapi kok langsung mati. Kayak mana sih? Gimana ini? Kok tinggal kita Aku tuh sama Dea loh Pak, ini di anu blok A, aku sama Dea berdua. Aku takut kalau ada apa-apa nggak bisa. udah bertiga. Aku berdua sama Dea, makanya kalau ada apa-apa aku nggak bisa. Kok kayak mana sih ini? Apa keluar Coba di lagi aja? kotak Pak. Ini mana? Tadi sih kita cuma zoom-nya orang 2 aja. Nah, ya makanya soalnya aku mau mau dengerin Pak Wawan itu aku nggak jelas. Terus kata Evika itu ya udah saya tak jelasin ya coba soalnya. Coba jelasin dulu soal itu kata saya gitu. Dia kalau kelompok kita itu pakai studi kasus 4 katanya gitu. Ya udah jelasin dulu apa kayak mana. Malah terus mati. Kok nggak nyambung ke lainnya, maksudnya kan gitu. Lah iyo. Metu Bu. Aku kepinginane males lupa wis entuk serti. Sampeyan melok serti ora wisan? Ya wes. Aku jane males lho, kepala sekolahku wingi aku ngomong angel lah kan ngongkon guru sing ngison kono. Ya Akhirnya ora ikut-ikutan aja. ya iya sih ikut-ikutan terus nek ora bermanfaat. Stres. Aku ki males lho Pak, iki Zoom lho 21 kali 3 bulan. Pulsanya habis 100.000 3 hari habis ya Bu. Aku tuh nggak pasang WiFi. Ya sama lah apa aku yang di WiFi. Ini gimana? Keluar dulu aja lah. Cuma aku sama Pak Ati juga bingung. Kok kita cuma berdua katanya gitu. Aku loh Pokoknya bisa berdua Ibu. Mau ngomong. Ketik di pesan panggilan, Kak. Pesan panggilannya mana ini adanya? Lah iya cuman berdua aja nih, Pak. Gimana? Ibu coba ini. Oh, Pak Ati coba telepon ini, Pak. Telepon. Chat pribadi ke Pak Wawan coba, Pak. Kalau enggak keluar aja dulu. Kalau tadi apa itu? Ubah tata aktifkan teks. Nah, keluar dulu aja lah. Coba tak keluar dulu. Tak bisa masuk lagi. No. Piye sih?
Kok bisa?
Ya, kok mati lagi ya? Kita sudah bergabung menjadi satu kembali. Gimana Kak? Ada kelompok yang sudah selesai? Halo Kak? Iya, Kak. Baru mau garap, Kak. Tapi tidak bisa dipakai. Maaf, Kak Fasil. Ini nih mau diketik atau dijabarkan saja, Kak? Boleh diketik, boleh dijabarkan juga Kak. Oh ya, terima kasih, Kak. Ya. Dua-duanya aja kita, Kak Ruth. Oke, boleh. Sepertinya saya belum paham tentang materi ini, tugas ini. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Kira-kira mohon dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya tadi, walaupun nggak di share screen Kak, berbagi. Cukup dibaca aja juga boleh Kak. Dari kelompok 1 studi kasus. Studi kasus. Oke Kak, mohon Kak, studi kasus 3 Kak. Ya, mohon dipaparkan hasil diskusinya Kak. Kelompok 1. Ya, gimana Kak? Ya, mohon paparan hasil diskusinya Kak. Boleh dipapar, walaupun nggak di share screen, berbagi, kakak-kakak bacain aja boleh. Tentang studi kasus 3. Kak Iwan siap. Ya. Gimana Kak Iwan? Kita Kak Iwan. Atau kelompok yang lain yang udah siap Kak? Kak Iwan. Kak Romando jelaskan aja dari kelompok 3. Studi kasus Ya. 5 juga Kak. Iya. Ya, silakan kelompok 3 kasus 5. Ya, jelaskan Kak Baik, Romando. Kak. Ya, silakan dibaca Kami aja Kak. ingin menjelaskan dari modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, modal agama dan budaya, modal finansial, modal politik. Kami dapat menyimpulkan bahwa guru PJOK memiliki peran penting dalam pembelajaran, tidak hanya untuk mencapai prestasi, tetapi juga untuk mengembangkan kemandirian dan karakter siswa. Gaya mengajar yang komando dapat menghambat kemandirian siswa. Guru PJOK perlu mengutamakan pengembangan karakter dan kemandirian siswa, bukan hanya fokus pada prestasi. Itu Kak, kami menyimpulkan itu Kak. Maaf Kak, kami kurang paham, itu aja yang bisa kami jawab Kak. Ya, kalau Seadanya Kak. Kalah kadar, kalau kata Ika Iwan. Oke, makasih Kak. Paparan dari kelompok 3 tadi Kak. kelompok 3. Situasi 5 tadi ya. Studi Iya, kasus Kak. 5. Kak, situasi 5. Tadi kakak kelompok 3 Kak ya? Iya Kak. Kelompok 3 studi kasus. Iya Kak, kelompok 3 Kak. Studi kasus berapa Kak? 5.
5. 5. 5. 5. Studi kasus Ya. 5. Studi kasus 5 Hayati. setelah mengikuti program PKG PJOK Bu Hayati ya Kak ya. Iya benar Ya, Kak. Ya, Ibu Hayati. coba dibaca dulu Kak Iwan dari kelompok berapa? Kelompok 3 tadi. Studi kasusnya Kak Iwan. Baca Kak Iwan, studi kasusnya Kak Iwan. Bentar Kak ya. Coba Kak Ramanda gimana bisa Abang? Apa? Coba dikeluarkan dulu ininya. Dibaca. Dibaca Kak ya. Kata Puan. Dibaca Kak. Ya dibaca Kak. Dibaca Kak. Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di Satuan Pendidikan. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya, karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu yang sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruangan webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Kak. Udah Kak Satuan. Oke, makasih Kak Ramando yang telah membaca studi kasus dari kelompok 3. Oke, kakak-kakak, untuk meneruskan kesimpulan dari kelompok 3 studi kasus 5, benar Kak? Iya Kak. Ya, kesimpulannya manusia kepala sekolah sebagai pemimpin MPGMP, guru PJOK, terus itu ada siswa, ada fisik, yang modal fisik yang menggunakan meja dan kelas, kemudian lingkungan, sekolah, politik, dan kepala sekolah.
Di situ dari studi kasus yang sudah dibaca Kak Romando tadi, yang berhubungan dengan manusia, ya ada kepala sekolah sebagai pemimpin di situ ada, kemudian MP, guru PJK dia ada dan melibatkan siswa juga, kemudian fisiknya juga menguatkan, ada meja dan kursi, kemudian lingkungan ya sekolah, politiknya adalah sebagai kepala sekolah. Oke, selanjutnya mohon kepada kelompok yang lain untuk memaparkan hasil diskusinya lagi. Tadi kelompok 3, sekarang kelompok 2. Monggo kelompok 2. Studi kasus 5 ya. 5 ya, Kak ya? Ya. Pak, Kasus kelompok 3, Kak. kalau kelompok 2 studi kasus 4, Kak. Ya, silakan kelompok 2 tadi yang sudah memaparkan kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 studi kasusnya 4 ya. Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang bisa mewakili dari kelompok itu untuk memaparkan hasil diskusinya, Kak? Halo, Kak. Monggo Kak Ros, bisa memaparkan Kak Ros. Ya, dibaca aja nggak apa-apa, Kak, walaupun nggak di screen berbagi. Situasi kasus berapa, Kak? Kelompok 2 ya, Kak ya? Kelompok 2 tadi kasus 4, Kak. Ya, silakan monggo salah satu di antara kelompoknya yang bisa memaparkan hasil dari diskusinya, Kak. Itu dibaca soalnya lagi atau enggak, Kak? Boleh, Kak, boleh, Kak. Biar apa itu kelompok-kelompok yang lain bisa mendengarkan kasusnya, kemudian apa itu hasil dari kesimpulan dari kelompok 2 itu apa, biar kelompok-kelompok yang lain, kakak-kakak yang lain bisa mendengarkan. Silakan, Kak. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia. Ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika belajar PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sarpres, guru PJOK dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Maka bidang Sarpres menyampaikan kekeluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritik bahwa pihak sekolah dianggap tidak dipertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua
seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK. Terusnya, ini masih ada yang kepotong. Nggak bisa. Lanjutannya nggak ada Kak, kepotong. Udah jadi. Sudah, ya udah. Oke. Jadi bisa memberi materi. Jadi hasil diskusi kami ambil kesimpulan bahwa bisa memberi materi di dalam kelas maupun di luar kelas atau di lapangan. Contoh di permainan kasti, kertas dibentuk seperti bola kecil, jadilah permainan kasti. Dan plastik digumpal-gumpal, membentuk bola besar, bisalah bermain seperti sepak bola. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rusna, ini sangat keren sekali atas hasil dari paparan diskusinya bersama kelompok 2. Kira-kira ada tambahan lagi dari kelompok yang lain, Kak? Dari kelompok 1 atau kelompok 3, kira-kira ada yang berpendapat dari hasil dari kelompok 2? Kira-kira ada masukan lagi, Kak? Silakan. Tolong salah satu di antara kelompoknya. Sudah bagus Kak ini. Open mic. Ya, iya Kak Sumardi, coba ini Kak Sumardi, open mic aja Kak Sumardi, masukannya Kak Sumardi dari kelompok yang sudah. Ya, kalau menurut saya memang dari pemaparan kakak-kakak ini sudah baik semua lah di masing-masing sekolah, di masing-masing lingkungan beliau berada. Yang jelas kita ini sebagai guru olahraga ini dituntut memang ya harus cerdik, harus pintar. Jadi yang jelas untuk mempersiapkan pembelajaran itu nggak ada alasan bola nggak boleh dipakai atau terkunci, tapi setidaknya saya sebagai guru olahraga ini yang menyiapkan sebelum pembelajaran dimulai, segala sesuatu sudah disiapkan dengan baik, menurut saya itu. Itu saja. Cukup Kak Sumardi. Cukup Pak. Oke, terima kasih atas masukan dari Kak Sumardi terhadap hasil dari kelompok 2. Sekarang saya tambah atas kesimpulannya kakak-kakak. Menurut saya yang situasi di studi kasus 4, nah itu sangat termasuk dalam asset based thinking, karena di situ mempunyai modal manusia seperti kepala sekolah, siswa, guru PJOK, guru bidang satpras, fisik, peralatan olahraga, lingkungan, sekolah, politik, sumbangan orang tua. Apalagi dalam kesimpulan kelompok 2 itu bahkan enggak ada asetnya, bisa menciptakan kreatif untuk membuat bola sehingga tercipta untuk kepenuhan peserta didik kita, dibuatnya dari bahan-bahan sampah yang terbuat dari kertas sehingga dia bisa membentuk bola. Nah, itu merupakan suatu contoh untuk mencukupi kebutuhan peserta didik kita demi untuk berjalan efektif sesuai dengan tujuan pelajaran kita sebagai guru PJOK. Nah, oke Kak, lanjut Kak untuk kelompok 1, kira-kira yang bisa memaparkan, monggo Kak. Kak Kodirin juga, Kak Kodirin. Ya bisa dibaca aja secara langsung, nggak apa-apa Kak, walaupun nggak kita
saya screen karena kesempatan waktu untuk berdiskusinya, untuk mengerti. Izin menjawab Kak, Mas Ya, Setu. Terima kasih Kak Dimas. ya silakan kepada kakak siapa tadi? Yang Kak Dimas. ya Kak Dimas, ya monggo Kak Dimas. Ya, untuk soalnya kan itu garis besarnya Pak Gerak mempunyai kebun kopi, Pak. Kemudian saya ingin menanggapi dari juga kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan. Jadi saya sedikit tadi itu berdiskusi dalam situasi ini, pendekatan berpikir yang digunakan oleh Pak Gerak adalah pendekatan berbasis aset, karena Pak Gerak ini mempunyai perkebunan kopi yang sangat luas tadi itu yang bisa dimanfaatkan oleh sekolahan tersebut. Pendekatan ini fokus pada pemanfaatan aset dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan Pak Gerak juga mengidentifikasi bahwa area perkebunan kopi yang luas dan sarana lapangan oleh perkebunan tersebut dimanfaatkan untuk pembelajaran di luar ruangan dan kegiatan PJOK. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini atau saya paparkan, yaitu yang pertama masalah aset manusianya, yaitu bertujuan di guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah bisa berkolaborasi, berpikir secara dalam, menyukseskan kegiatan pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar lingkungan sekolah, yaitu alam. Kemudian menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kemudian aset sosialnya itu para wali murid menerima gagasan dari Pak Guru atau kepala sekolah. Yang keterangannya itu upaya Pak Guru memberikan pengertian kepada orang tua peserta didik dalam gagasan, yaitu diharapkan peserta didik untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik. Kemudian yang aset politik itu menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Harapannya ya adalah Pak Gerak itu agar kepala sekolah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan untuk mendapatkan izin. Kemudian aset selanjutnya itu aset agama budaya. Jadi masyarakat menerima gagasan, ide dari beberapa guru dan kepala sekolah dengan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah dengan tujuan keamanan dan keselamatan peserta didik. Kemudian aset berikutnya menurut saya itu fisik, yaitu sarana lapangan olahraga, penunjang peserta didik belajar di luar ruangan, lingkungan alam seperti jalan kaki atau lari dan kegiatan lainnya bisa ke lahan yang punya Pak Gerak yang lahan kopinya luas. Kemudian lingkungan atau alamnya itu area yang sangat luas itu bisa dimanfaatkan lapangan olahraga dan bisa jalan kaki atau kegiatan lainnya. Jadi menurut saya itu Kak jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, sangat luar biasa. Sangat luar biasa atas penjelasannya dari situasi itu. Terima kasih, Kak.
Saya tarik dari kesimpulannya dari seluruh kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terima kasih pada kelompok 1, terutama Kak Dimas yang telah memaparkan hasil dari diskusinya. Oke kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya ya Kak. Halo Kak. Siap. Siap, lanjut. Siap, lanjut kakak. Agak kecil. Udah ini. Udah. Kita Mas, yang mana? Ini? Susah. Oke kakak-kakak, baik, saya next, lanjut. Sudah tampak belum Kak? Halo Kak? Sudah. Nah, jadi tahap ini, tahap selanjutnya, lakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khusus modul 2.5 dan modul 3. Nah, kemudian yang ketiga kakak-kakak, batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Oke Kak? Next. Siap Kak. Ya, apa saja tugas di tahapnya berikut? Kakak-kakak akan mengidentifikasikan berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dan 7 sumber daya yang ada, dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Izin next, sudah tampak Kak? Sudah. Ya,
Nanti kakak-kakak apa itu bisa di screenshot, dipoto apa yang harus kakak-kakak lakukan, asetnya apa saja, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada kemudian keterangannya. Jelas, Kak? Jelas, Kak. Jelas. Nah, jadi pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak memiliki etik pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke, kakak-kakak. Oke. Ya, Oke, Kak. jangan lupa tugasnya di LNS untuk kerjasama kita yang bisa berjalan lancar. Saya sudah mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua kakak-kakak yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar di tatap maya yang ketiga ini. Jadi sebelum saya akhiri, nanti kita bersama, Kak. Oke. Sebelum kita sama-sama, Kak, kita open cam, on cam, Kak, biar kita foto-foto bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, action yang kedua, kakak-kakak. 1, 2, 3. 1 kali lagi, Kak, sampai 3 kali, Kak. 1, action, Kak. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beli kopi. Jangan pusing, Kak Ros. Kak Wawan. Jangan pusing, Kak Ros. Pusing, Kak Iwan. Iya.